Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memperbanyak amalan-amalan kita, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan di dalam iman kita, di dalam Islam kita, dan kita minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tetap ditetapkan hati kita, ditetapkan dalam ketaatan, ditetapkan dalam kebaikan. Dan juga kita berdoa untuk diri kita dan keluarga kita, dan juga untuk semua orang. Jangan lupa kita titip doa untuk semua orang, bukan untuk diri kita saja. Kita doakan juga pemimpin kita, ya, orang-orang yang memimpin kita doakan, dan kita doakan juga negeri kita yang sekarang mungkin Allah sedang menguji kita kembali, kita muhasabah, ya, diri kita masing-masing. Kita banyak-banyak beristighfar, ya, tanpa harus menyalahkan, tanpa harus saling menjelekkan, saling menghina. Mari kita kembalikan, kita muhasabah diri kita masing-masing. Mari kita perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk
rasa rindu kita kepada beliau, cinta kita kepada beliau, kita kirimkan salawat dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, dan kita hidupkan sunnah-sunnah beliau untuk membuktikan kecintaan kita. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Beliau dalam salah satu hadis kan, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, mengikuti ajaranku, ya, baik itu dalam ucapan, perbuatan maupun ahwal, faqad ahabbani, maka dia mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, dia akan bersamaku nanti di surga. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, itulah bukti cinta kita kepada beliau. Dan orang yang meninggal dalam keadaan cinta kepada Rasulullah SAW, mereka itu orang-orang yang meninggalnya dalam keadaan syahid. Yamutu syahidan man ahabba Muhammadan. Mereka yang meninggal dalam keadaan cinta kepada Rasulullah, maka mereka dikategorikan sebagai orang-orang yang mati syahid. Maka tentunya kita berharap, ya, kita selalu istiqomah di dalam mengikuti atau menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara sunnah beliau adalah kita terus belajar, terus menghadiri majelis-majelis ilmu yang seperti yang kita lakukan saat ini. Ini adalah bagian daripada menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Dengan kita belajar, maka kita akan semakin mengenal, kita akan semakin tahu ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran agama kita. Kita juga semakin mengenal, semakin tahu bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita membahas salah satu ayat di dalam surah Nuh, ya, yang tadi yang baca, yang bunyinya qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, yang artinya kira-kira qul tastaghfiru, maka aku berkata kepada mereka, katanya Nabi Nuh, mohonlah ampun kepada Tuhan, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan
memberikan atau memperbanyak harta dan anak-anakmu, dengan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jadi ayat ini kita baca tafsirnya, ay arji'u ilaihi, itu kembalilah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang banyak berbuat dosa, orang-orang yang sudah banyak menzalimi dirinya, ataupun orang-orang yang sudah banyak menzalimi orang lain, maka irji'u ilaihi astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah kepada Allah, perbanyaklah istighfar. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha pengampun, Maha penerima taubat, Maha mengampuni dosa-dosa. Wa amma antum fihi wa tubu ilaihi min qarib. Jadi kita diperintahkan untuk, ayat ini memang khitabnya kepada kaumnya Nabi Nuh, ya, tapi juga untuk kita semua. Anak Quran itu mengkhitab orang-orang dulu, tapi juga termasuk kita juga. Salihun li kulli zamanin wa makan Quran itu. Dan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran adalah kisah-kisah yang nyata, yang memang benar terjadi, bukan cerita-cerita fiksi, bukan cerita-cerita yang dibuat, tapi ini adalah hak, kebenaran. Maka di dalam ayat ini diperintahkan kepada kita semua untuk atubu ilaihi min qarib. Jangan menunda-nunda, jangan bilang besok dulu. Kalau sudah saatnya, kalau sudah waktunya, disegerakan. Jemaah juru tertaubat masih bajang, masih sehat itu. Juluan jemaah juru terajin sembahyang, sintua bau ya. Kalau sudah agak kaya sedikit, jangan pernah menunda-nunda, jangan pernah kita menunda hal-hal yang baik, karena kita tidak tahu, mungkin besok kita sudah meninggal dunia, kan? Ketika kita sudah berbuat dosa di malam hari, jangan kita menunggu, ya. Kalau kita berada di malam hari, jangan menunggu besok. Kita berada di pagi hari, jangan menunggu ya, malam, tapi disegerakan. Fa innahu man taba ilaihi taba alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang bertaubat kepadanya, maka Allah akan berikan dia taubat. Siapa yang minta ampun kepada Allah, maka Allah Maha pemberi taubat. Walau kanat dzunubuhu mahma kanat fil kufr wasyirk.
Bahkan walaupun mereka orang-orang yang minta bertaubat itu memiliki banyak dosa, bahkan orang-orang kafir dan orang-orang syirik, kalau mereka kembali kepada Allah maka mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita putus asa dari rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, mengampuni siapa saja yang bertaubat kepadanya. Maka tidak boleh kita mengatakan kepada seorang atau menuduh seseorang bahwa dia tidak akan diampuni. Tidak. Kita tidak tahu bahwa orang yang sekalipun orang itu berbuat banyak dosanya, kita tidak tahu Allah di akhir hayatnya dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW beliau mengajarkan kepada kita semua, beliau beristighfar setiap hari 70 kali, dalam riwayat yang lain 100 kali. Ya, beliau tidak ada dosa Rasulullah, beliau maksum. Akan tetapi Rasulullah SAW selalu beristighfar. Itu supaya kita sebagai umatnya yang banyak dosa harus lebih banyak beristighfar. Jangan sampai kita malas-malas istighfar. Lalu kita ini setiap saat berbuat dosa, setiap saat berbuat salah, dan jarang kita istighfar. Rasulullah SAW yang maksum, beliau tidak punya dosa, bahkan sudah dijamin masuk surga, beliau selalu beristighfar. Banyak-banyak kita perbanyak istighfar, dan istighfar itu akan menghapus dosa-dosa kecil yang sudah kita perbuat. Dengan istighfar, katanya Rasulullah di dalam hadis bahwa hati itu bisa berkarat, katanya kan. Lalu apa dipakai membersihkan hati itu? Dengan istighfar. Ibarat kaca itu kalau tidak pernah dibersihkan dia kotor gitu kan. Sehingga kaca yang kotor itu tidak nampak, tidak bisa kita melihat karena banyaknya kotoran atau debu. Maka fungsi dari istighfar itu adalah membersihkan. Karena hati yang kotor itu dia akan sulit menerima nasihat, sulit mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu dengan istighfar itu akan membersihkan. Dan dengan beristighfar, hadza qala faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Apa kelebihan orang-orang yang banyak beristighfar? Ini ayat ini jelasnya. Yursilus samaa'a 'alaikum midrara. Dengan banyak beristighfar, Allah akan menurunkan dari langit hujan. Jadi kalau kemarau misalnya,
Tidak noh turun hujan ya. Kalau udah nggak turun hujan itu sudah kering, sudah itu sumur-sumur, terus tumbuh-tumbuhan banyak yang apa itu banyak meninggal karena kemarau panjang misalnya. Nah, dengan istighfar Allah akan menurunkan yursilus sama alaikum bidrah ay mutawasilatul amtar. Allah akan menurunkan hujan dari langit. Walihada mustahabbu qira'atu hadhihi surah di salatil istisqa. Nah, oleh karena itu katanya disunnahkan membaca surat ini ketika sholat istisqa. Nah, sholat istisqa itu kan sholat meminta hujan. Ketika kemarau, ketika kita sudah mengalami kemarau, misalnya tidak pernah turun hujan, sudah kehabisan air, maka di situ kita dianjurkan untuk banyak-banyak beristighfar, taubat kepada Allah, dan sholat istisqa di lapangan. Dan disuruh kita bawa binatang dulu kan, supaya mereka ikut berdoa juga, sapi, kambing, apa itu, anak-anak. Dan ayat ini sunnah dibaca ketika di ajli hadhil ayat wa hakadha ruya an amiril mu'minin. Ini diriwayatkan dari Amirul Mu'minin Umar bin Khattab annahu sa'id al-mimbar, bahwa beliau naik di atas mimbar istisqa untuk sholat istisqa, walam yazid ala istighfar. Beliau tidak menambahkan atas istighfar. Wa qara al-ayah bil istighfar, dan beliau membaca ayat ini. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilus samaa 'alaikum midrara. Thumma qala laqad talabtul ghaith. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya saya meminta al-ghaith, meminta supaya turunkan hujan, allati satanzilu bihal matar. Wa qala Ibnu Abbas wa ghairuhu wa yattabi'u ba'dahu ba'dan wa yumdid bi amwalin. Apa juga kelebihannya orang yang berajin membaca istighfar, wa yumdid bi amwalin wa banin. Allah akan berikan dia harta yang banyak, wa baninin, dan juga keturunan, anak-anak yang banyak juga. Bukan hanya banyak, tapi anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang baik, anak yang soleh. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Juga akan dijadikan, akan disuburkan kebun-kebun kita, dan juga akan mengalir sungai-sungai. Dijelaskan, idza tubtum ilallah, jika kalian bertaubat kepada Allah, dan wastaghfirtumuhu, dan kalian banyak beristighfar dan taat, kasura rizq alaikum, maka akan diperbanyak rezeki kalian. Wa asqakum min barakatis sama, dan kalian akan diturunkan dari langit berupa hujan, ini keberkahan-keberkahan. Wa ambat lakum min barakatil ardh, kalau sudah turun hujan maka akan
tumbuh, ya, apa namanya, tumbuh-tumbuhan subur, ya. Maka dengan demikian, ya, kalau sudah begitu akan terhindar dari kelaparan. Kalau sudah kenyang, kalau sudah apa namanya, tidak ada lagi masalah di dalam hal, ya, misalnya masalah makanan, insya Allah negeri kita akan menjadi negeri yang aman. Kan biasanya kita kalau sudah masalah ekonomi, masalah apa itu, ya, akan timbul, ya, gejolak, keributan. Tapi kalau sudah mapan, tidak ada masalah, ya, dalam hal ekonomi, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Wa ambat lakum min barakatil ardi wa adarrukum lakum muddara, dan semua akan lancar. Misalnya kalau dulu itu susu binatang itu yang dikeluarkan itu lancar, banyak. Amdid bi amwalin wa banin, ay a'taakumul amwal wa aulad. Allah akan berikan kepada kalian harta dan juga anak-anak. Dulu ketika zamannya Nabi Nuh alaihissalam, ya, disebutkan di sini bahwa ketika lamma kadzabu Nuhan, ketika orang-orang mendustakan Nabi Nuh pada zaman dulu, zamanan tawilan habasallahu anhumul matar, Allah tidak pernah menurunkan hujan. Itu karena mereka mendustakan Nabi Nuh alaihi salam. Terus wa aqama arhama nisa'ahum 40 sanah, dan Allah jadikan rahim perempuan-perempuan pada saat itu selama 40 tahun mereka tidak bisa punya anak. La ilaha illallah. Walaupun subur-subur ingin menghadapkan diri, tapi Allah tidak izinkan. Allah tidak izinkan mereka punya selama 40 sanah. Kan yang menentukan, yang memberikan orang itu izin untuk hamil itu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang itu katanya sehat, tidak ada kekurangannya, tapi Allah tidak bisa. Jadi itu bukan kita yang mengatur. Bahalakat mawashihim, maka binatang-binatang mereka mati kelaparan, ya, dan wazuruhim, apa namanya, tumbuh-tumbuhan tidak ada yang tumbuh, dan terjadi kelaparan, ya. Itu sebabnya, ya, ketika terjadi hal yang sama dengan kejadian ini, maka fasaru ila Nuhin alaihi salam, lalu mereka orang-orang itu pergi ke Nabi Nuh alaihi salam, wastaghatsu bihi, mereka minta tolong kepada Nabi Nuh, datang, ya, bagaimana ini solusinya? Ya, mereka sudah kekeringan, tidak ada air. Kalau sudah nggak ada air, ya tidak ada bisa tumbuh. Terus perempuan-perempuan mereka tidak bisa hamil selama 40 tahun. Mereka minta kepada Nabi Nuh, minta tolong.
Lalu Nabi Nuh mengatakan, faqala astaghfiru rabbakum. Ya, mintalah ampun kepada Tuhan. Beristighfarlah, innahu kana ghaffar. Kemudian summa qala targhiban fil iman. Supaya orang-orang itu mereka diharapkan untuk bisa beriman. Dikasih tahu oleh Nabi Nuh bahwa kalau sudah istighfar, kalau sudah taubat akan begini, ya. Allah akan menurunkan, tapi itulah umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Beliau berdakwah selama ribuan tahun, tapi sedikit yang ikut. Ya, bahkan yang ada mereka mengolok-olok, ya, tidak ada yang. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin dengan situasi kita pada saat ini kita perbanyak istighfar, ya. Mudah-mudahan negara kita, negara Indonesia ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan, ya, banyak-banyak berdoa, kita bantu lewat doa, ya, para pemimpin kita, para pemimpin kita di Indonesia khususnya, pada umumnya pemimpin umat Islam seluruhnya, ya. Allahumma aslih ulata umuril muslimina jama'in. Mudah-mudahan, ya, para pemimpin kita diberikan kemudahan. Jadi kita juga sama-sama menahan diri kita, jangan cepat-cepat panas, ya. Kita nasihati anak-anak kita berikan mereka nasihat supaya jangan kita terlalu cepat, ya, emosi. Dan yang paling penting, berjamaah, kita juga jaga lisan kita. Semua, ya, apa yang sudah kita ucapkan itu nggak bisa kita tarik kembali soalnya. Kalau sudah terucap, Masya Allah, maka kita jaga lisan kita hindari saling menghina, saling menjelekkan, ya, saling tuduh menuduh, ya. Lebih baik mari kita banyakan istighfar, ya, kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perbanyak muhasabah diri kita. Insyaallah dengan demikian Allah akan menjaga kita, ya, dari hal-hal yang tidak baik. Allah akan melindungi kita semua, ya, negara Republik Indonesia, ya, dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Tidak ada nikmat yang paling nikmat, yaitu nikmat aman. Kan kita ingin supaya tetap merasakan aman, ya, aman di dalam beribadah, aman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan lagi kita bisa mengambil ibrah daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca tadi, banyak istighfar. Demikian, Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.